Assalamualaikum, selamat datang di channel Zoom Bio ID. Kali ini kita memiliki dua buah spesimen. Yang pertama adalah alga yang sering kali muncul pada tanah ketika hujan datang, dan yang kedua adalah jamur kancing yang sering kali kita masak dan makan. Oke, sebelum daripada itu, kita persiapkan dulu preparat yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah objek glass. Saya memilih objek glass yang paling bersih dan saya usahakan tidak ada debu ataupun apa yang menempel pada objek glass tersebut ya. Saya menyiapkan juga cover glass sebagai penutup untuk preparat. Dan usahakan mengambilnya secara hati-hati karena karakteristik daripada cover glass itu sangat mudah patah, sangat mudah pecah, rangut cek istilah Sunda namanya. Nah, terus saya juga mengambil sedikit dari objek spesimen ini, cukup sedikit saja, secuil saja. Nah, seperti ini ya, saya menggunakan spatula dan usahakan ini juga sudah bersih. Yang kemudian saya akan meletakkan ini di objek glass. Nah, seperti ini. Oke, ini tinggal menutup saja dengan cover glass. Karena saya tidak menggunakan reagent, karena sifat dari spesimen ini sudah berbentuk seperti cairan ya. Nah, seperti ini. Tinggal menyimpannya di bawah mikroskop. Agar selanjutnya tinggal diamati saja. Tetapi sebelum itu, klik tombol subscribe agar bisa mendapatkan video-video menarik selanjutnya. Juga channel ini bisa terus tetap berkarya. Oke, sip. Sekarang musim hujan. Dan banyak sekali hewan-hewan ataupun tumbuhan yang hidup di musim hujan itu semuanya keluar. Dan salah satunya adalah jamur, atau bukan jamur ya sebenarnya, ini alga. Alga yang seringkali membuat tanah menjadi licin, yang menghasilkan lendir dan membuat orang tiserele. Di sini yang saya lihat seperti serpihan-serpihan tanah dan juga bintik-bintik kecil. Kita belum tahu itu apa, tetapi nanti kita akan ngezoom itu biar bisa lihat lebih jelas. Jika diperhatikan, itu adalah gelembung atau globula. Itu termasukkan secara tidak sengaja ketika saya tadi membuat preparat. Antara spesimen dengan cover glass ada rongga sehingga membentuk seperti itu. Di sini terlihat seperti ada serat-serat, dan saya yakin juga banyak sekali mikroorganisme lain yang ikut terbawa. Tetapi pembesaran ini baru pembesaran 64 kali, jadi belum terlihat mikroorganisme yang lebih kecil ukurannya. Dan kita juga ingin tahu apa sih yang berbentuk seperti bintik-bintik tersebut yang berwarna coklat tua. Dan ketika di zoom mungkin bentuknya seperti apa, dan saya juga penasaran. Oke, kita akan menzoom lebih dalam lagi. Nah, ini telah di zoom dengan pembesaran 160 kali dengan lensa okuler 16 dan lensa objektif 10 pembesaran. Jadi hasilnya 160. Dari penampang ini saya melihat masih belum terlihat jelas juga. Dan ini globula yang tadi diperbesar ya, yang dimana cairan ini belum menyentuh cover glass, tidak sempurna. Oh, apa ini? Ini seperti cacing ya, bukan protozoa, ini cacing kayaknya. Padahal ketika tadi saya memperhatikan pada preparat, kayaknya gak ada yang bergerak-gerak, dan biasanya cacing ukurannya jauh lebih besar. Ini sangat kecil sekali dan mungkin ukurannya kurang dari 1 mili. Kalau dilihat dari taksonominya, mungkin ini bisa masuk ke Nematelmintes ataupun Annelida, yaitu jenis cacing tanah dari Lumbricus ya, jenisnya Lumbricus. Saya akan mencoba ngezoom lebih dekat lagi biar lebih jelas. Nah, ini penampakan dari 640 kali. Bagian yang bintik-bintik berwarna coklat sekarang sudah terlihat lebih jelas. Namun sekarang saya mau sedikit lebih fokus pada cacing ini agar melihat struktur lebih dalamnya lagi. Tapi ini kalau masuk ke dalam Annelida, ini sejenis cacing tanah, namun ukurannya jauh lebih kecil. Masih masuk ke dalam Lumbricus. Tetapi kalau ini masuk ke dalam Nematelmintes, saya gak tahu ini cacing parasit seperti apa. Yang jelas, baik itu Nematelmintes ataupun Annelida, jika masuk ke dalam tubuh ini cukup berbahaya. Dan jika melihat seorang anak kecil yang sedang bermain tanah, jangan sampai lepas dari pengawasan orang tua. Keunikan dari cacing adalah berkelamin hermafrodit dan juga bisa berkembang biak secara fragmentasi. Yaitu jika dipotong-potong tubuhnya, dari tiap potongannya itu bisa menjadi organisme baru. Dan dari kelamin ganda ini disebut kelamin ganda hermafrodit, dia bisa berubah baik itu menjadi jantan ataupun betina, tergantung dari kondisi lingkungannya. Oke, kita lanjut lihat yang lainnya. Saya ingin melihat alga ini lebih jelas lagi.
Mungkin saja bisa melihat mikroorganisme lainnya dan saya akan mencoba ngezoom lebih dalam. Nah, ini sudah pembesaran 1024 kali. Di sini tidak hanya alga lendir ya, saya juga melihat ada alga yang berbentuk panjang. Coba perhatikan ini. Alga ini bersegmen dan memanjang dan setiap buku-bukunya itu adalah satu sel. Dan mereka bergerak sangat pelan. Di sini juga ada Chlamydomonas, hewan bersel satu yang berklorofil, dan juga ada hewan bersel satu lainnya namun tidak memiliki klorofil. Coba perhatikan ini. Ini adalah protozoa yang tidak memiliki klorofil dan penamaannya pun berdasarkan dari alat geraknya. Ciliata jika alat geraknya rambut getar dan Flagellata jika alat geraknya berupa cambuk getar. Oke, ini adalah penampakan yang telah saya zoom jauh lebih dekat lagi. Ini alga bersel satu yang dimana bentuk dari bintik-bintik coklat yang tadi sudah saya zoom lebih dekat. Namun untuk melihat organel sel jauh lebih jelasnya lagi harus menggunakan mikroskop yang jauh lebih canggih. Nah, mungkin hanya seperti ini sampai batasnya ya. Ini pun alur dari lensanya sudah terlihat. Dan saya tutup sampai di sini dulu. Oke, untuk alga yang berbentuk lendir sudah, dan kita lanjut ke jamur kancing. Saya akan mengambil bagian dalamnya, yaitu yang berbentuk gills atau lamelanya. Cukup sedikit saja yang akan kita gunakan sebagai objek spesimen berikutnya. Nah, pada bagian dalam ini, kita simpan dulu alat bacoknya. Nah, pada bagian dalam ini adalah disebut sebagai lamela. Kita akan menggunakan ini sebagai objek spesimen berikutnya yang dilihat di bawah mikroskop. Dan kali ini saya akan menggunakan reagent atau cairan sebagai alat bantu untuk melihat jauh lebih jelasnya. Nah, kita ambil sedikit saja. Seperti itu ya. Oke. Nah, dapat. Tinggal menempelkannya pada objek gelas. Lalu saya akan menggunakan reagent atau air menggunakan Aquades yang dimana ini kondisinya aseptik ya, atau kondisi yang benar-benar sudah bersih tanpa adanya mikroorganisme lainnya. Tinggal menutup dengan cover glass dan spesimen ataupun preparat ini sudah siap untuk kita amati. Pada bagian objek spesimen ini usahakan terkena dengan reagentnya dan tanpa adanya globula atau gelembung. Jangan lupa untuk klik subscribe agar channel ini bisa tetap terus berkarya. Nah, ini adalah lamela yang kita jadikan objek dari jamur kancing. Bagian ini juga digunakan sebagai tempat penghasil spora ketika jamur ini sudah matang dan siap untuk berkembang biak. Nah, untuk sporanya sendiri kita tidak tahu apakah sudah tersedia atau belum, harus melihat jauh lebih dalam lagi. Oke, saya akan mencoba ngezoom lebih dalam. Oke, ini sudah di zoom 160 kali. Dan sepertinya yang bintik-bintik ini adalah spora yang dihasilkan dari sporangium yang terdapat pada lamela ini. Spora ini sudah siap disebar oleh jamur sebagai cara berkembang biaknya. Dan apabila jamur ini dibiarkan sedikit lebih lama lagi, saya yakin akan mengalami kebusukan karena jamur ini sudah matang, sudah menghasilkan sporangium dan menyebarkan spora, dan perannya itu akan digantikan oleh generasi keturunan berikutnya. Dan saya juga penasaran pada jamur kancing ini karena basidiumnya menutupi lamela pada sporangium. Seharusnya tidak ada mikroorganisme lain yang ada di dalamnya. Tetapi saya perlu membuktikannya dengan cara ngezoom lebih dekat lagi. Nah, ini adalah tampilan yang telah saya zoom jauh lebih dekat lagi. Dan bintik-bintik yang tadi sudah terlihat seperti butiran-butiran yang tersebar pada lamela. Dan sepertinya ini memang spora yang siap untuk disebarkan. Dan saya belum melihat bagian sporangiumnya seperti apa, dan emang ini terlihat atau tidak saya juga tidak tahu. Yang saya lebih penasaran adalah apakah bagian di sini sudah benar-benar tanpa adanya mikroorganisme atau aseptik, atau memang walaupun basidiumnya sudah menutup rapat, mungkin saja masih terdapat celah-celah kecil yang bisa menjadi jalan lewat masuknya mikroorganisme. Yang kalau kita lihat secara langsung mungkin tidak terlihat ya. Kalau melihat dari butiran ini, itu mirip seperti alga yang tadi yang berbentuk seperti butiran-butiran juga. Kalau alga yang tadi satu selnya itu satu organisme karena itu sel tunggal. Tetapi kalau ini dari satu butirnya itu
sepertinya ini adalah tiap-tiap dari spora. Penampakannya seperti ini. Saya butuh ngezoom lebih dalam lagi. Nah, ini adalah tampilan yang sudah saya zoom lebih dekat lagi. Butiran-butiran yang tadi pun sudah terlihat semakin jelas. Dan memang ini berbentuk seperti sel. Jika saya nggak salah itu adalah sporanya ya. Atau mungkin ada yang lebih tahu itu apa, boleh komentar di bawah agar kita bisa belajar bersama-sama. Dan saya ingin melihat sesuatu hal yang di luar daripada jamur ini. Nah, ternyata benar kan ada yang bergerak-gerak seperti ini. Ini adalah bakteri yang ukurannya sangat kecil. Dan saya gak tahu ini bakteri jenis apa, yang pastinya ini berbentuknya ada yang berbentuk basil dan juga ada yang berbentuk kokus, yang batang atau bulat. Yang jelas ketika kita memasak makanan ini harus benar-benar matang agar semua mikroorganisme yang lainnya yang bisa ikut masuk ke dalam tubuh bisa mati akibat suhu yang panas dari minyak goreng ataupun ya bagaimanapun cara memasak itu. Walaupun di sisi lain terdapat bakteri yang bisa hidup di atas 100 ataupun 200 derajat Celcius. Bahkan yang 500 derajat pun ada dari golongan Archaeobacter. Terlepas dari bakteri ini memiliki sifat patogen seperti apa, yang jelas ini cukup berbahaya jika masuk ke tubuh. Kecuali mungkin seperti anak kosan seperti saya yang bisa memakan makanan yang hampir basi. Nah, jika melihat penampakan seperti ini, fokus saya malah teralih ke bakteri ini. Bakterinya banyak sekali. Wah ini benar-benar harus kita masak sematang mungkin agar tidak menimbulkan gejala kepada perut kita kecuali Anda memang kuat. Dan pembesaran ini sudah mencapai maksimal sepertinya karena dari bayangan dari alur lensanya sudah terlihat. Dan kalau saya paksakan ngezoom lebih dalam lagi, kayaknya akan tidak jelas dan malah samar-samar yang terlihatnya. Jadi saya stop dulu sampai di sini. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang memiliki ide untuk ngezoom apalagi yang menarik untuk dibahas, tulis di kolom komentar agar bisa menjadi inspirasi untuk video selanjutnya. Klik like jika kalian suka video ini dan aktifkan tombol loncengnya di sini. Saya ucapkan sampai jumpa dan wassalamualaikum.